Kisah ini menceritakan seorang gadis tulus yang membuat seorang miliarder jatuh hati. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channelku. Terima kasih sudah menonton, kudoakan dilancarkan rezekinya. Dan inilah kisahnya. Di usia 22 tahun, pundak Emma sudah memikul beban yang sangat berat. Setiap tetes keringatnya saat mengantarkan pesanan di sebuah restoran mewah hanya ditujukan untuk satu hal: biaya pengobatan anaknya yang berjuang melawan kanker otak. Suatu malam, saat sedang membersihkan meja nomor 5, Emma menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang sangat tebal. Di dalamnya, terdapat tumpukan uang tunai, kartu kredit premium, dan sebuah kartu nama dengan alamat sebuah mansion di pinggiran kota. Tanpa ragu, meski tubuhnya lelah setelah shift malam, Emma segera menuju alamat tersebut untuk mengembalikannya. Sesampainya di mansion megah itu, Emma disambut oleh seorang pengasuh dan seorang anak kecil perempuan yang sangat lucu. Saat Emma sedang menyerahkan dompet tersebut, seorang pria turun dari tangga. Jantung Emma seakan berhenti berdetak. Pria itu adalah Adi, mantan kekasihnya yang menghilang tanpa kabar bertahun-tahun lalu. "Emma, sedang apa kamu di sini?" tanya Adi dengan nada gemetar. Pertemuan itu mengungkap kenyataan pahit. Adi adalah ayah dari anak kecil itu. Ia bercerita bahwa istrinya telah meninggal setahun yang lalu. Namun, sebelum suasana semakin larut dalam nostalgia, suara langkah kaki berat menggema di lorong. Seorang pria berwajah dingin dan berwibawa muncul. Dia adalah Revan, sang pemilik dompet sekaligus kakak ipar Adi, seorang miliarder yang dikenal tak punya bekas kasihan. Revan menatap Emma dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Selama ini, Revan percaya bahwa adiknya, istri Adi, meninggal karena depresi akibat dikhianati oleh Adi dengan seorang wanita di masa lalu. Revan mengira wanita itu adalah Emma. "Jati, kau kembali untuk menghancurkan apa yang tersisa," desis Revan dengan nada mengancam. Revan bertekad untuk merebut Emma dari Adi, agar Adi merasakan kehilangan seperti dirinya kehilangan adik kesayangannya. Ia pun ingin memisahkan Emma dari Adi dan membuat Emma jatuh hati padanya. Setelah itu, ia akan meninggalkan Emma dalam kesedihan sama seperti adiknya. Revan mulai menjebak Emma dengan berbagai cara, termasuk menawarkan bantuan biaya pengobatan untuk nenek Emma agar gadis itu merasa berhutang budi. Namun, semakin dekat Revan dengan Emma, semakin ia melihat ketulusan yang luar biasa. Ia melihat Emma bekerja hingga tangannya lecet, melihat bagaimana Emma dengan sabar merawat neneknya, dan bagaimana Emma tetap rendah hati meski disakiti. Revan mulai ragu. Benarkah gadis lembut ini seorang pengkhianat? Puncaknya terjadi ketika Revan menemukan sebuah buku harian lama milik mendiang adiknya. Di sana tertulis pengakuan yang mengejutkan. Faktanya, justru adik Revan lah yang dulu merebut Adi dari Emma dengan menggunakan kekuasaan keluarga mereka. Kenyataannya, Emma adalah korban yang ditinggalkan tanpa penjelasan agar Adi bisa menyelamatkan karier dan keluarganya. Rasa benci di hati Revan seketika luruh dan berganti dengan rasa bersalah yang amat dalam. Ia yang awalnya ingin menyakiti Emma, justru jatuh hati pada kebaikan hati gadis itu. Revan akhirnya memutuskan untuk menebus kesalahannya. Ia membiayai seluruh pengobatan nenek Emma hingga sembuh dan berjanji untuk melindungi Emma, bukan sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai wanita yang benar-benar ia cintai. Emma yang awalnya takut, perlahan melihat sisi hangat di balik sikap dingin sang miliarder. Di antara masa lalu yang rumit, mereka menemukan cara untuk memulai lembaran baru yang lebih jujur. Dari cerita Emma bisa kita tarik hikmah bahwa hati yang tulus dapat menghalangi kejahatan. Terima kasih buat sahabat yang sudah menonton ceritaku. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Nyalakan lonceng agar tak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.